Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Siti Faiza hari ini berkenan hadir pada acara pra observasi sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan supervisi di dalam kelas. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan nanti di pra observasi ini sebelum kita masuk ke tujuan di kelas. Yang pertama yaitu kira-kira dari RPP Bu Siti Faiza yang sudah saya pegang ini, materinya kira-kira tentang apa, Bu? Tentang budidaya sayuran, tanaman sayuran. Berarti kita akan nyampe di kelas nanti menerapkan materi ya, bukan praktek ya. Bukan. Materi tentang budidaya tanaman atau sayur. Ini di kelas berapa, Bu, kira-kira? Di kelas 9 ya? 9. 9 apa tadi? 9B. 9B. Nah, dari RPP ini sudah saya baca, alhamdulillah RPP-nya juga sudah cukup lengkap, walaupun masih K13 ya untuk kelas 9, kecuali kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran nanti apa, Bu, yang ingin dicapai di dalam kelas nanti? Kita akan mengenalkan jenis-jenis tanaman sayuran yang ada di sekitar siswa, di lingkungan rumahnya yang mungkin mereka pernah menanam, mungkin pernah membudidayakan atau pernah mengkonsumsi juga. Oh gitu. Berarti nanti ada identifikasi enggak? Ada identifikasi tanaman, jenis tanamannya nanti. Nanti berarti sistem kita nanti adalah pengenalan sayuran, kemudian mengidentifikasi sayuran ini. Nah, dari identifikasi itu kira-kira identifikasinya bentuknya apa? Apakah sayuran ini bisa diolah jadi apa atau sayuran ini apanya? Ya, jenis-jenisnya saja. Jadi ada bagian-bagian sayuran yang bisa dimanfaatkan apa saja. Oh, misalnya ada sayuran yang dimanfaatkan daunnya, Ya. ada yang dimanfaatkan buahnya gitu. Ya. Oh, berarti nanti tujuan pembelajaran kita nanti hanya mengidentifikasi sayuran sekaligus membedakan ini sayuran yang dipakai di bagian mananya gitu ya. Untuk pengembangan yang hendak dicapai, area pengembangannya kira-kira apa? Area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik, misalnya peserta didik memahami sejauh mana gitu? Ya, biar mereka itu tahu bahwa kalau sayuran ini cocok yang dimakan apanya, terus manfaatnya untuk apa, untuk kesehatannya gitu. Oh, nanti Terus berarti nanti untuk lanjutannya, jadi mereka kalau budidaya ini yang ditanam apanya itu kan budidaya. baik. Termasuk nanti berarti salah satu area pengembangan cara berpikir peserta didik itu nanti adalah selain mengidentifikasi tadi juga terkait dengan budidayanya juga seperti apa gitu ya, Bu ya. Baik, saya sudah mendapatkan gambaran terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Yang terakhir untuk strategi, kira-kira apa, Bu? Strategi pembelajarannya, metode pembelajaran yang mau dipakai? Ya, anak-anak dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Berarti nanti sistemnya tanya jawab ya. Apakah mungkin ada metode klasik seperti berceramah atau tidak ada ya? Ya mungkin ada sedikit. Ada sedikit di bagian pendahuluan aja. Selebihnya dengan metodenya tanya jawab ya. Tanya jawab aja. Ada diskusi mungkin? Enggak, nanti mereka rencananya saya mau buat kayak kuis. Jadi mereka saya buat tanaman ini jenisnya apa, nanti mereka sendiri. Oh, berarti ini mungkin sistemnya juga diskusi tapi bukan diskusi kelompok ya. Bukan. Lebih ke diskusi kelas gitu ya. Dengan peserta didik satu kelas itu berdiskusi dengan dirinya sendiri atau teman sedekatnya gitu ya. Baik, berarti strateginya juga sudah kita dapatkan, area pengembangannya juga sudah, tujuan pembelajaran sudah. Berarti nanti kita tinggal melaksanakan kegiatannya selama di kelas. Ya, saya berharap semoga nanti Ibu Siti Faiza bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan nanti saya ikut ke kelas sebagai supervisor dan saya ingin melihat langsung bagaimana keseruan di dalam kelas. Baik, terima kasih. Itu saja, Bu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran. Silakan Bapak untuk memimpin berdoa.
Aprilia, ada Ivan, ada surat, Ada. Gilang, Khalifah, Jihan, Joko Suhartono, Yuprianto, Makin Buat, Muhammad Alvin, mana Sinzi, lagi lagi dia, hah? Sakit. Muhammad Dino, Nailun, Nasrul, Nurul Hadi, Rizkio, Sabriul Ramadhani, Saifullah Yusuf, mana? Datang serangan. Udah berapa hari? Baru 1 hari. Windy. Ya, itu kita sudah melaksanakan tes ya. Alhamdulillah. Nilainya lumayan. Dan sudah kita pakai kemarin. Jadi kita sekarang masuk bab 3 ya. Bab 4. Budidaya. Artinya namanya 125. Bab 4 budidaya. Ada yang tahu apa itu budidaya? Pernah dengar istilah budidaya? Belum? Pernah. Apa kalian pernah menanam tanaman di rumah? Pernah. Tanaman apa saja? Bunga. Cabai. Apa lagi? Jagung. Jagung. Apa lagi? Oh. Tomat. Pepaya. Pisang, pepaya, kelapa, naga, buah naga, rambutan. Nah, tujuan kamu nanam untuk apa? Sehat. Untuk Sehat. sehat. Yang sehat apanya? Tanamannya apa kamu? Tanaman. Tanamannya. Tujuan kamu menanam cabai terus Untuk dikonsumsi. untuk dikonsumsi. Artinya untuk diambil buahnya, diambil daunnya, ya, diambil hasil. Jadi itu kegiatan budidaya seperti itu. Adalah kegiatan yang untuk menghasilkan sesuatu, ya, sesuatu dari yang kita tanam. Nah, kegiatan itu pasti terencana ya, ada rencana. Jadi tidak tanam langsung ditinggal. Jadi sebelum menanam kita harus merencanakan dulu. Nanti kita buat bibitnya ya. Kemudian media tanamnya apa? Pupuknya kira-kira apa? Ya. Terus perawatannya seperti apa? Nanti panennya juga kapan kira-kira. Jadi harus tahu. Itu adalah kegiatan budidaya. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau cuma satu kali itu bukan budidaya namanya. Kalau budidaya itu dilakukan berulang-ulang dan tempatnya tetap. Satu lahan misalnya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah budidaya tanaman sayuran. Kalian suka makan sayuran? Suka. Apa saja yang kalian makan?
ada bagian-bagiannya ya. Kan tidak semua sayuran itu kamu satu pohon langsung dimakan semua. Ya, ada yang dimakan daunnya, ada yang dimakan buahnya. Terus apa lagi? Ada yang bunganya. Terus akarnya, umbinya ya, batangnya. Ya. Jadi ada jenis sayuran, ada beberapa jenis sayuran yang bisa kita makan. Dan itu bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membedakan jenis tanaman sayuran. Nah, ada beberapa jenis sayuran ya. Silakan dibuka halaman 127. Ada tanaman sayuran yang dimanfaatkan daunnya. Ya, kemudian ada yang dimanfaatkan tangkai daunnya. Kemudian yang ketiga umbi lapis. Terus kemudian umbinya. Kemudian bunga. Silakan maju satu-satu yang bisa menyebutkan jenis tanaman yang dimanfaatkan daunnya apa saja. Ya, nanti kalian maju yang bisa maju tulis di sini. Misalnya Denis maju ke sini menyebutkan kangkung. Kangkung itu yang dimakan apanya? Daunnya berarti di sini. Ya. Kemudian yang lain cari lagi. Yang tangkai daunnya apa? Contohnya ya. Umbi lapis apa? Yang biji apa? Kemudian umbi, bunga, buah, dan batang. Satu saja. Ayo silakan. Ayo yang bisa. Tadi kan sudah banyak menyebutkan nama-nama sayuran yang biasa kalian konsumsi. Ada kelor, ya. Ada tomat, ada sawi, wortel, cabai. Ya, ayo. Siapa yang bisa? Denis? Hah? Seledri. Ya. Kan tinggal memilih. Mau lagi diletakkan di mana? Seledri misalnya. Kalau seledri apa yang dimakan? batangnya. Berarti tangkai dan daun. Tadi kan ditulis. Kenapa malu? Malu sama siapa? Hah? Tadi saya tulis. Bisa. Kalau bisa kenapa? Ayo tulis. Apa ya? Ya tulis. Kamu tadi menyebutkan seledri yang dimakan adalah tangkai dan tadi sini. Bisa. Ayo salah tidak apa-apa. Namanya belajar. Ayo. Yang bisa. Denis. Ragu. Kenapa? Salah tidak apa-apa. Ayo kita belajar. Betul. Tidak tahu apa tidak bisa tulis. Hah? Tidak tahu. Tidak bisa bedakan. Ya, Denis. Apa? Kacang hijau. Dimakan namanya? Biji berarti? Nah, cuma begitu. Atau tidak bisa?
Apa lagi? Maju ya. Jalannya kayak Joni ya. Ayo, lagi dah. Ayo yang lain. Atau apa malu? Kalau malu matanya ditutup saja. Ayo. Yang cowok masa cuma 2. Salah sama cewek. Berapa 3 ya? Cuma 1-1. Kalau kelok, Tanya foto. tanya. Ayam. Foto apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Apa yang dimakan? Isi ya? Isi nabi. Biji apa buah? Apa? Bijinya. Dikupas. Suka dimakan sama itu batangnya. Potong. Iya, tapi batang kayak kacang mancing. Iya bisa taksi. Kubis. Apa tadi kubis? Kubis. Ya. Benar itu bukan mereka. Kubis atau kol. Kubis. Ubi lapis. Karena buah. Buah ya, buah ya. Itu cinta. Lagi. Udah. Ada lagi. Ada lagi. Sawi.
Buah, siapa? Timun, sip. Timun ini, ayo, Nino. Makin, kenapa?
Kamu tempat duduknya mana ya? Kenapa sakit? Oh, UKS. UKS saja ya? Emang sakit? Emang sakit? Apa sakitnya barusan saja? Emang sakit ya? UKS saja. Nanti rumahnya di mana? Kamu dulu sama siapa? Ya, saya dulu. Nanti istirahat di rumah saja ya. Istirahat tapi. Kita nanti tanda pulang ya. Kita mau pulang. Mau tidur di UKS saja. Mau di sini. Kamu pulang. Ya. Oh, kamu ya. Sudah ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis tanaman sayuran. Ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, orange ya. Apa yang orange? Wortel. Mati. Yang berwarna hijau. Bayam, sawi, kangkung. Ongkol itu. Jantung pisang ya. Itu dibuat. Karena bisa buat sayuran. Terong. Kenapa tidak ada yang tulis terong? Dari tadi terong disebutkan. Kenapa tidak ada yang tulis terong? Cabe. Kenapa tidak ada tulis cabe? Ada banyak sayuran. Kacang-kacang. Mana tidak ada? Hah? Mana? Tidak ada. Kacang termasuk buahnya ya. Jadi mana buahnya? Labu. Buah. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham? Coba sekarang ya. Kamu sudah paham? Coba kamu berikan contoh sayuran yang dimakan buahnya. Yang bisa. Tomat. Terong. Lemon. Hah? Jati. Terus ada lagi? Tanya. Yang buahnya. Yang buahnya. Dimakan buahnya. Tahu. Makan. Bocor. Oh, tahu. Sudah ada lagi. Ada lagi? Dan dulu dia Apa lagi? Ada lagi? ubi, pepaya,
Coba kamu berikan contoh tanaman sayuran yang dimakan daunnya. Bugis. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Ayam. Sawi. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Seledri bisa tahu, bisa datang ya. Sudah. Sekarang kamu boleh mencatat itu di depan. Kalau kamu bisa mencari yang lain, silakan tambahkan sendiri. Ya. Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke bahan untuk budidayanya ya. Atau sarananya, sarana produksi. Kalian pelajari di rumah itu dulu, bisa baca ya. Ya, masih mau nulis? Ini belum nulis semua yang di sini. Tidak usah disuruh ya. Kalau misalnya itu penting buat kamu, biar tidak lupa, tulis. Ya. Otak dong. Kan otak kamu itu, ya kalau otak komputer ya bisa menyimpan semua itu di memorinya. Tapi kalau kamu kan terbatas, jadi mungkin butuh ditulis. Kalau ditulis bisa nanti belajar di rumah lagi ya. Khawatirnya kamu lupa. Kalau kamu sudah yakin tidak akan lupa, tidak apa-apa, tak usah ditulis. Kamu sudah tulis. Kamu? Nurul, kamu belum ngerti? Tidak dapat. Oh, kamu telat ya. Nurul sama Kina ya. Hah? Boleh ya? Oh iya, kamu berdua sama siapa? Bukan ikut siapa? Dekat rumahnya? Ya. Jauh? Agak jauh sedikit sama Molokan ya. Molokan HP. Yang sudah selesai silakan bukunya dimasukkan
Assalamualaikum Bung Pai. Waalaikumsalam Pak Irwan. Iya, gimana? Tadi WA saya ya katanya Iya, Pak. ada permasalahan katanya. Yang kemarin itu. Coba deh nanti kita bicara mengenai permasalahan yang dialami oleh Bung Pai. Kira-kira tujuan hari ini kita apa, Bung? Itu Pak mengenalkan anak-anak tentang jenis-jenis sayuran. Mengenalkan anak-anak tentang jenis-jenis sayuran. Memang ada permasalahan apa di situ, Bung? Kemarin waktu di kelas saya bahas tentang jenis sayuran. Anak-anak mereka bisa menyebutkan dalam bahasa Madura, tapi untuk menyebutkan dalam bahasa Indonesia itu mereka kesulitan. Oh, begitu. Iya. Mungkin saya rinci dulu dari yang pertama, kira-kira apa nih kriteria atau tanda-tanda anak tidak bisa bicara sayur dalam bahasa Indonesia itu apa misalnya? Ya karena mereka mengenal sayur itu selama ini dalam bentuk bahasa Madura, Pak. Jadi mereka tidak terbiasa menyebutnya dalam bahasa Indonesia karena bahasa sehari-hari mereka itu bahasa Madura itu yang digunakan. Terus di keluarga mereka juga kan jarang menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Betul. Berarti memang anak-anak ini bisa ya menyebutkan sayuran dalam bahasa Bisa, Madura ya? ya. Semua sayuran atau hanya beberapa sayuran saja Ya sayuran yang mereka kenal saja yang ada yang di mereka daerah kenal? sini. Tapi kebanyakan tahunya dalam bahasa Madura. bukan bahasa Indonesia. Ya. Anu dah, Bu, kira-kira Ibu punya pandangan tidak terkait permasalahan anak-anak ini? Kenapa kok mereka tahunya dalam bahasa Madura? Ya karena itu tadi Pak, mungkin mereka kurang familiar dengan Oh. Dengan sayuran gitu ya? Iya. Mungkin kan selama mereka di rumah kan juga bahasanya bahasa Madura kan ya? Jadi ketika menyebutkan sayur menggunakan bahasa Indonesia kesulitan. Ada ini dah, Bu, ada dugaan atau apa ya, tebakan sementara kenapa sih anak-anak ini kok susah sekali mengenal sayur dalam bahasa Indonesia gitu? Ya kurang familiar. Pak. Kurang familiar. Atau mungkin karena mereka belum kenal sayuran aja ya? Bisa mungkin kan mereka mengenal hanya sayuran yang ada tersedia di sini, itu Pak. Oh begitu. Kan terbatas di sini kan daerahnya, ya kalau tahu kan daerah Madura itu kan. Iya, memang jarang sekali sayur di sini ya. Ketika ada pelajaran yang berbicara sayuran juga agak Hanya kesulitan. sayuran tertentu saja yang ada. Yang di sini tuh, Bu, sayuran-sayuran yang mereka kenal tuh kira-kira apa saja nih kira-kira? Ya seperti bayam, Bayam kenal ya? elon, Kelor. kangkung. Tapi tidak bisa bahasa Indonesia-nya ini. Bahasa Indonesianya ada yang bisa, ada tidak. Masih tetap Masih kental dengan bahasa kental Maduranya dengan ya. ya. Kayak kelor itu maronki gitu. Iya, jadi ketika saya suruh menyebutkan dalam bentuk bahasa Indonesia, mereka itu kadang masih mikir apa ya. Kalau di dalam pelajaran Ibu ini kan prakarya ya. Kira-kira urgensinya anak-anak itu harus mengetahui bahasa Indonesia itu penting kah? Atau anak-anak cukup tahu bahasa Maduranya saja sudah cukup atau bagaimana? Atau perlu bahasa Indonesianya? Perlu lah Pak, kan kita kalau menjawab pertanyaan itu kan dalam bentuk bahasa Indonesia kan. Oh iya, bahasa. soalnya pakai bahasa Indonesia. Ya. Betul. Saya sebenarnya juga ini ya, juga punya dilematis yang sama ketika anak-anak itu tidak bisa menyebutkan sayur dalam bahasa Indonesia. Di pelajaran saya juga ada beberapa istilah dalam bahasa Madura yang tidak bisa menyebutkan bahasa Indonesianya gitu. Kalau ini, Bu, rencana Ibu ke depan itu ada nggak kira-kira solusi dari permasalahan ini? Ada Pak, mungkin dalam waktu dekat saya ingin anak-anakku mengenal nama sayuran sekaligus dengan gambarnya itu mungkin melalui internet. Melalui internet. Kan sekarang anak-anak sudah banyak yang bisa gadget. Oh iya. Jadi, mungkin nanti saya suruh diterusin saja atau yang itu. Kalau langkah yang lain Mungkin dengan pengenalan gambar. pengenalan gambar ini gimana sih? Pengenalan gambarnya? Ya mungkin nanti apa ya, saya suruh anak-anak cari gambar buah sayuran yang di situ ada gambarnya sama sekaligus nama dalam bentuk dalam bahasa Indonesianya. Oh iya, karena kalau cuma nama mereka nggak tahu wujudnya ya. Iya, nggak tahu kan, jadi tidak bisa
bentuknya seperti apa, mereka juga belum tahu. Jadi ibu tuh punya solusi nih, kayak tadi cari di internet, browsing. Kemudian yang kedua bikin kartu. Kartunya tuh kayak kartu kosakata bahasa Inggris itu paling ya. Ya, tapi disertai gambar, bukan cuma tulisan. Oh iya, ini menarik ini Bu bagi saya. Jadi sebenarnya saya lihat Bumpa ini sebenarnya sudah bisa ya menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Dari solusi yang sudah diberikan tadi, kira-kira ada kapan ibu pelaksananya, kira-kira kapan? Ya, mungkin dalam 1 atau 2 minggu. 1 atau 2 minggu depan bisa. Apa namanya? Saya nih tidak sabar untuk melihat hasil dari inovasi-inovasi yang Bumpai lakukan. Saya berharap Bumpai nanti di dalam kelas anak-anak bisa terangsang dengan metode-metode itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain yang nanti kita perlu didiskusikan. Sudah Pak, itu saja. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi, kita bisa saringkan ya. Bisa. Mari Bu, bisa kita kemana cari kopi atau bagaimana? Ya, sekali lagi semoga anak-anak itu bisa lebih paham terkait sayuran-sayuran